Hari ini Hamin 3 menuju Hari Raya Galungan. Dan kita di hari Senin ini, tanggal 21 April, sehari sebelum kita libur panjang, menikmati Hari Raya Galungan. Jadi ini konten yang benar-benar di-press banget. Di-press banget artinya kita bikin segera mungkin karena kita bakal libur panjang. Untungnya si Adi, tim dari Content Creator udah ngingetin saya. Dan kita bakal bahas satu project yang akhirnya perdana dan luar biasa buat saya. Jadi proyek ini ada di Cepaka. Ibaratnya kalau dokter itu selalu nyembuhin pasien tapi nggak pernah nyembuhin dirinya sendiri. Tapi itu nggak berlaku lagi sekarang. Sang dokter akhirnya menyembuhkan dirinya sendiri. Seperti saya seorang arsitek yang biasanya ngedesainin orang, bikin desain buat klien aja dan nggak pernah membuat desain buat diri sendiri dan membangun. Akhirnya saya mendesain proyek saya sendiri bersama Gauri pastinya untuk Gauri Art Division Studio dengan timnya dan akhirnya dibangun. Jadi kita ada lahan di Cepaka ya. Lahan ini saya beli sedikit cerita pendek mengenai lahan ini. Itu dibeli di tahun 2000 berapa ya? 2022 sorry, 21-22 itu. Waktu itu pandemi ya. Pandemi jadi kondisi pasar benar-benar turun. Tapi di saat pasar turun kita juga keuangan juga pasti bakal mencret ya. Semua orang pedal susah. Benar-benar susah, tapi buat para investor yang berduit banyak, yang benar-benar punya kantong tebal dan dana aman, itu benar-benar berkah buat mereka untuk belanja di pandemi itu. Dan itu udah terjadi ya fenomenanya. Saya berusaha keras ini dibantu oleh Pak Yan untuk dapetin lahan ini dan berhasil. Kenapa kita tertarik sama lahan ini? Sedikit hal yang benar-benar bikin saya senang adalah ini merupakan lahan yang ada di akhir dari jalan. Jadi ada jalan masuk. Waktu itu saya beli juga jalannya yang dimana cuma bisa akses motor aja. Akhirnya bisa diperlebar. Kurang lebih di bawah 100 juta, di atas 50 juta saya beri kontribusi untuk desa itu untuk mendapatkan jalan menuju ke lokasi ini. Perjuangannya luar biasa dan masih dalam status cicilan. This is good ya. Jadi share buat teman-teman semua wirausaha muda, creative planner, entrepreneur. Kalau kita nggak bisa pakai duit sendiri, pakai duit bank. Dan ini butuh keberanian. Kebanyakan orang terlalu nyaman dengan kondisi hidup mereka dan tidak mau challenge. Nggak nyaranin sih buat kalian tuh berutang untuk hal yang aneh-aneh. Tapi kalau kalian berutang untuk suatu alasan yang benar dan disiplin, itu bakal jadi suatu pamungkas buat bisnis kalian. Karena setahu saya sharing sama teman-teman, in business if you have track record yang bagus atau good track record yang dilihat oleh bank, mereka akan menyodorkan dana. Karena mereka yakin uang yang diberikan oleh mereka itu bisa jadi sesuatu yang bisa diolah dengan baik dan benar dan memberikan profit buat mereka juga kita. Oke, kita balik lagi dan lebih serius bahas lahannya. Jadi lahan ini dulu dimiliki oleh teman baiknya Pak Wayan dan dijual karena pandemi. It is what it is, itu bisnis, kita jalanin aja. Saya udah ganti nama, balik nama ke nama sendiri. Dan benar-benar berkat banget waktu di Notaris, tanda tangan, sertifikat pertama yang dibeli oleh Jerih Payah yang kita usahakan bersama tim Gauri, luar biasa banget. This land area is 228 228,60 meter persegi. Awalnya ini 3 area ya, cuma diambil sedikit buat proyek di bawah. Jadi lahan itu dimiliki oleh Pak Yan sedikit 1 arah dan sisanya 2,2860 ini punya saya pribadi. Aslinya sih 2,1 ya, ini kok 2,8. Tapi ini ya biasa terjadi gitu. Ukuran di lokasi sama hasil topografi kadang-kadang bisa meleset sedikit. Sedikitnya kadang-kadang lumayan juga. Ini lahannya, jadi saya ingat banget waktu pertama kali ngedesain, ibaratnya anak kecil yang punya kesempatan yang benar-benar dinantiin terjadi. Itulah ibaratnya. Jadi saya ngedesain ini benar-benar berpikir, ini harus bagus banget karena buat diri sendiri, buat Gauri. Jadi saya ingin melakukan yang terbaik, saya evaluasi, saya bikin beberapa desain dan ini desain terakhir yang akhirnya diterapkan. Di mana luasannya untuk 2 bedroom termasuk besar teman-teman. Jadi di bawah itu ada 80,47 meter persegi, di atas ada 80,63. Jadi kurang lebih ini hampir 160
161 meter persegi untuk 2 bedroom. Ini tergolong besar dia. Karena kalau kita ngomongin bedroom seperti biasa, 1 bedroom itu 60 meter persegi, jadi kalau pakai 2 bedroom harusnya 120 itu udah bagus banget. Tapi saya terapkan 160 untuk membuat kesan lebih eksklusif dan spesial. Dan saya harapannya sih desain ini bangunan ini nanti akan jadi signature kita dari Gauri. I hope so. Selain itu karena ini tanah milik sendiri, jadi rasanya benar-benar just do the best. You doesn't need to worry about everything, just do the best and biar nanti dari atas nentuin dan dari market yang nentuin. Jadi itu luasan untuk bangunan. Pool deck kita punya 35,63 meter persegi, pool 25,02. Poolnya lumayan besar karena pool adalah hal yang paling menarik untuk disodorin sebagai main course of the villa itself. Jadi bayangin kalau villa dengan pool yang benar-benar kecil, balance-nya nggak dapat. Tapi begitu dia besar atau bahkan melebihi dari ukuran villa, itu bakal jadi hal yang spektakuler. Ada pool segitu, garden ada 47,04, parking area 26,79. Jadi desain ini nggak mutlak secara bagian eksterior, kita masih godok di lapangan, masih atur. Tapi dari bangunan udah dikunci. Kita punya bagian depannya untuk storage area. As you can see, A, B, C, D itu ruangan-ruangannya. Garden, pool, parking area. Oke, kita bahas di layoutnya teman-teman. Jadi proyek ini sebenarnya udah kejar-kejaran. Biarpun desain nggak selesai dari gambar kerja, tapi tim yakin bahwa teman-teman seperti Yogi dan Made yang mengawasi di situ, leader Tabanan, dibantu oleh Pak Yoga, sudah start duluan. Gambar bentuk lahan lantai 1, bagian lantai 1, lantai bawah kita akan bahas. Jadi kita ada parking area, ini masih berubah sedikit. Jadi pagar kita hilangin, kita hanya ada pintu sliding atau gerbang sliding di bagian depan, paling bawah ini, sebelum storage. Jadi dari parkir ada step up sedikit, dan kita menuju ke kanan untuk ke main entrance building dan ke kiri untuk side entrance. Misalnya kita mau ke gudang atau mau naruh gas untuk kompor di situ. Karena kitchennya di bagian depan. Tetap kita di Hindu, setiap kita masuk pertama, hal yang pertama kita temui adalah elemen api. Elemen api itu representasi dari Dewa Brahma, di mana itu akan get rid of all the evil spirit, bad spirit. Jadi ini hal yang paling bagus yang menurut saya pribadi saya ingin terapin ke proyek ini. Jadi dia masuk, mereka akan menemui dapur dulu sebagai pelebur hal-hal buruk. Jadi kita masuk ke tengah, di kiri ada dapur, di kanan kita ada staircase dengan void area menuju ke lantai 2. Sejalur dengan atau lurus dari pintu masuk ini kita ada pertama ada dining room, di mana sebelahnya ada toilet, walaupun nggak proper ya. Kalau setahu saya evaluasi ini, toilet itu nggak boleh terlalu dekat sama ruang makan sebenarnya. Karena kalau dipakai, habis itu ada orang makan, kalau ada suara itu nggak nyaman. But it is what it is, ada sesuatu yang dimenangkan, ada sesuatu yang dikalahkan. Terus ada living space di mana bisa duduk 5 atau 6 orang di sini. Dengan TV space at the edge there. Kanan kiri ada jendela besar karena ada space bagus di sisi kanannya bangunan ini. Saya selalu menerapkan jika ada kesempatan memberi space antara tembok pinggir dengan bangunan, selalulah usahakan diterapkan seperti itu. Karena ini akan membantu dengan maintenance pencahayaan dan penghawaan. Jadi bangunan itu jangan dibangun di batas. Kalau ada kesempatan, kasih jarak. 60 cm atau 60 cm adalah jarak minimum. Jadi itu tanaman itu bisa kita terapin di sekeliling ini, dan saya pengen nanti kalau udah jadi saya mau isiin vertical garden karena saya punya kekuatan lah untuk minta sama teman saya nanti yang punya usaha landscaping. Terus deckingnya udah lumayan itu. Ada decking yang lumayan menarik ya karena dia surrounding dari pool. Poolnya juga seperti biasa style saya pasti ada di bagian sudut segitiga persegi panjang. Akan saya potong sedikit untuk fleksibilitas sirkulasi dan look yang lebih enak. Itu untuk ground floor area ya. Di ujungnya itu ada decking yang besar untuk berjemur dengan tempel. Harus ada tempel. Dan tempelnya ini mungkin kita switch ke depan mungkin.
untuk menjaga privasi semua fungsi dari area. Kita lanjut ke lantai 2 atau lantai di atas. Dari void tangga ada hallway atau seperti tangga itu, jembatan yang menghubungkan 2 ruang. Kedua ruang ini sama-sama punya kelebihannya. Kalau dibilang master bedroom, kenapa saya bilang master bedroom di bagian paling atas atau di atas living room? Karena dia punya features like sofa yang menjorok keluar dari bangunan sedikit, dan ukuran bednya yang lumayan lebih besar daripada bed yang lagi satu. Walaupun kamar mandinya lebih kecil ya. Kalau saya bilang ini plus minus. Dan feature-nya ini benar-benar direct to the riverside view. Lalu bedroom lagi satu sama, kurang lebih kelebihannya adalah kamar mandi yang lebih luas dengan double sink, which is really nice. Dari view area shower kita bisa langsung melihat view alam bebas. Nah, lebih seperti itu setup yang saya terapkan. Lumayan memakan space, tapi saya benar-benar lega dan senang ya. Dalam arti teman-teman udah evaluasi, because this is our own land, we should do our best. We don't want setengah-setengah, kita pengen benar-benar maksimum karena ini yang pertama. Jadi kurang lebih itu penerapan lahan, desain bangunan yang berdasarkan lahan yang kita punya. Luar biasa banget, dan moga-moga di tahun ini 2025 kita bisa selesai dan kita pasarkan untuk bisnis villa yang pertama dimiliki oleh Gauri. Kita lihat lebih jelas bagaimana lewat 3D this one. Can't stop, no, can't stop overnight. Can't stop when your heart is on the line. Can't stop, no, can't stop overnight. Stop when your heart is on the line. It's automatic. Waking up beside you like it's a habit. Don't know how it happened. Ya seperti yang barusan dah kalian lihat, itu hasil dari rendering tim dibantu tim Denpasar Loni seperti biasa, master of animation. Jadi benar-benar excited banget ya. Kita udah ketemu dengan pemborongnya, diawasi dengan tim Gauri Tabanan, dibantu oleh salah satu sahabat kita juga nanti untuk pengawasan. Jadi challenge-nya di sini adalah berusaha sedikit memaksakan ya, dalam kondisi kita yang sibuk dengan pekerjaan kita berusaha membangun sebuah bisnis baru yang merupakan aset dari perusahaan yang kita miliki, studio desain yang kita miliki. Harapannya ke depan sih dari pembangunan yang kita terapin ini bisa laku di market, itu harapan paling utama, dan kita bisa kembali melakukan proyek-proyek berikutnya. Saya belajar banyak dari partner kita, Gauri Dewata Karya dari Pak Ean, dan kebetulan juga Gauri udah punya partnership baru di sini di Denpasar yang sudah kompeten banget, yaitu PT DAP, ada interior tim dari PT HG, dan ada dari Gumi Gadang untuk landscape. Jadi apapun yang saya bangun di sini, saya ingin memperlihatkan kekuatan tim saya. Jadi kekuatan dari tim saya seperti interior dan landscaping juga akan saya expose di sini. Dan ini akan jadi pilot project untuk proyek lain ke depannya. Harapannya seperti itu untuk Gauri. Okay, I think that's it for now, everyone. Thank you for watching and stay tuned in our channel, Gauri Art Division Studio.